Selamat malam kakak-kakak semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu. Di kesempatan kali ini kita sudah masuk di sesi untuk persiapan kakak-kakak melakukan aksi nyata. Nah, jadi sebelum masuk ke materi, seperti biasa kita berdoa dulu supaya kegiatan ini bisa berjalan lancar dan diberi manfaat untuk kita semua. Untuk memimpin doanya, saya persilakan Kak Komang Ratnato memimpinnya. Kak Komang, silakan dipimpin berdoanya. Kayaknya masih gangguan sinyal nih. Kak Ngurah, silakan dipimpin temannya berdoa. Oke, baik. Mohon izin, kakak fasilitator dan teman-teman semuanya. Mohon izin, di sini saya akan memimpin doa memulai Zoom pada malam hari ini. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Kembali ke Kak Fasilitator. Oke, terima kasih Kak Gusti sudah memimpin kita semua untuk berdoa pada kegiatan kali ini. Seperti biasa, saya sampaikan dulu untuk kesepakatan kelas kita. Seperti biasa, yang pertama menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, yang ketiga hadir seutuhnya, yang keempat menghargai waktu bersama, yang kelima memaksimalkan fitur chat, yang keenam klik raise hand sebelum bertanya atau menyampaikan sesuatu, dan yang terakhir gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, itu untuk kesepakatan kita. Adapun agenda untuk kegiatan kita kali ini yaitu yang pertama refleksi koneksi antar materi. Jadi kakak-kakak diminta nanti menghubungkan materi yang sudah kita pelajari baik di modul 1 ataupun di modul 2. Yang kedua, penjelasan tugas aksi nyata. Nah, jadi nanti ada pengantar tugas, penjelasan teknisnya, refleksi, keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian, dan lini masa. Dan yang ketiga, dialog atau diskusi, serta tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutup. Nah, itu untuk agenda kita, jadi kita langsung aja masuk ke sesi yang pertama, yaitu tentang refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2. Nah, jadi dari materi modul 1 dan modul 2 yang sudah kita pelajari selama ini, jadi saya ingin mendapatkan pemahaman kakak-kakak apa saja yang sudah kita pelajari dari awal sampai saat ini. Oke, saya persilakan, mungkin kakak bisa raise hand atau langsung menyampaikan, saya persilakan. Oke, Kak Kemang, saya persilakan. Izin waktunya Kak Dewo. Dari terkait refleksi yang Tiang pelajari dari modul 1 dan modul 2. Dari modul 1 Tiang banyak belajar tentang metode pembelajaran. Terus Tiang tahu bagaimana penerapan metode yang efektif, dan modul 2 Tiang belajar asesmen, belajar untuk penilaian pembuatan rubrik dan berbagai macam asesmen. Itu refleksi yang Tiang dapatkan pengetahuan barunya. Suksema Kak Dewo, waktu Tiang kembalikan. Oke, terima kasih Kak Komang sudah menyampaikan pendapatnya. Jadi bagus sekali. Jadi
saya ingatkan kembali untuk kembali mengingatkan kita pada modul 1.1 itu yaitu tentang perubahan paradigma diri kita sebagai seorang guru PJOK seperti itu. Terus di modul 2-nya yaitu tentang pemanfaatan sumber-sumber daya atau aset-aset yang kita miliki untuk pembelajaran PJOK. Dan di modul 1.3 pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student centered learning. Terus di modul 1.4 itu ada isu-isu sosial yang biasanya ada dalam pembelajaran khususnya di PJOK. Terus yang kelima itu mengenai pengembangan kurikulum. Nah, di sana ada pengembangan kurikulum terutama untuk kurikulum merdeka. Nah, baru masuk ke modul 2.1 yaitu keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, di modul 2.2 itu tentang strategi mengajar. 2.3 tentang model pendidikan gerak. 2.4 tentang model pendidikan kebugaran. Dan di 2.5 itu ada tentang model pendidikan kebugaran. Terus yang terakhir atau yang selanjutnya itu ada model pendidikan dengan SEM. Nah, dan yang terakhir waktu ini tentang asesmen otentik. Nah, itu materi-materi yang sudah kita lalui sampai saat ini. Nah, nanti diharapkan dapat kakak terapkan dalam pembuatan aksi nyata, yaitu tentang pembuatan RPP, menyusun RPP, dan mempraktekkan RPP yang kakak buat itu dalam praktek pembelajaran langsung. Nah, nanti akan ada 2 tugas di aksi nyata, yaitu tentang pembuatan RPP yang lengkap udah di sana dengan sampai langkah-langkah, terus langkah-langkah pembelajaran sampai penilaian. Nah, itu kan udah bisa kakak lakukan di tugas sebelumnya. Dan selanjutnya nanti ada pembuatan video seperti tugas yang telah kita lewati dulu. Nah, kembali saya minta untuk kakak yang lain untuk berpendapat setelah saya paparkan materi-materi modul 1.1 sampai 2.6. Mungkin masih ada yang bisa mengaitkan atau mengkoneksikan, menghubungkan agar nanti dalam pembuatan perangkat pembelajaran dan pembuatan videonya nanti bisa berjalan lancar dan sesuai dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan di LMS tadi. Oke, mungkin kakak-kakak yang lain silakan berpendapat. Oke, Kak Gus Yoga, saya persilakan. Oke, semua atas waktunya. Mohon izin kakak Dewo selaku fasilitator dan kakak lainnya. Om Swastiastu. Selamat malam kakak-kakak semuanya. Semoga tetap bersemangat di hari ini. Tinggal lagi 6 kali pertemuan Zoom ya kakak-kakak. Biar kita bisa melewati PKG ini. Terkait dengan hasil yang kita pelajari di PKG ini, yang pertama dari refleksi ya. Refleksi itu di pertemuan kayak kalau nggak salah 1.1 kita membahas tentang refleksi. Apa bentuk model-model refleksi ada berapa, terus ke pemanfaatan aset itu di mana kita bisa memanfaatkan aset untuk menerapkan proses pembelajaran dalam PJOK. Terus terkait dengan selanjutnya metode pembelajaran, terus pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu, terus di tatap muka itu yang mempelajari tentang banyak sekali dari metode pembelajaran, terus tentang SEM, tentang instruksional dan non instruksional, di mana di sana sudah terpapar kalau
Instruksional itu terkait dengan mengingatkan peraturan-peraturan, misalnya kayak memasukkan baju, mengingatkan, ada juga terkait dengan kode atau perintah seperti tolong bantu mengambil bola. Nah, terus kalau non instruksional itu terkait dengan demonstrasi, kebanyakan pemberian materi, kebanyakan demonstrasi, pemanasan dan lainnya. Nah, jadi itu sudah sangat luar biasa yang mendapatkan ilmu dan sudah mencoba untuk menerapkan dalam proses pembelajaran setelah melaksanakan tatap muka. Jadi yang terakhir juga terkait dengan pembelajaran asesmen otentik ya. Jadi di mana kita bisa menilai peserta didik itu secara keseluruhan dari pengetahuan, dari keterampilan dan sosialnya. Jadi seperti itu. Terus di tes akhir juga terkait dengan soal itu kelihatan sama kasus ya, soal kasus yang memang kita pelajari di tatap muka. Jadi itu Kak Dewo, mungkin nanti di langkah-langkah pembelajaran yang kita harus rancang adalah ya yang pertama ya pembelajaran berpusat pada peserta didik. Setelah itu kita harus menerapkan uh, instruksional dan non instruksional. Terus metode yang kita gunakan. Jadi itu yang perlu nanti di langkah-langkah pembelajaran dalam PJOK. Jadi itu dari Tiang, Kak Dewo. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Gus Yoga. Jadi sudah memaparkan dengan pemahaman yang sangat banyak. Jadi mungkin Kakak ada yang masukan lain. Jadi untuk sedikit tadi yang biar kita pemahamannya sama. Jadi untuk yang instruksionalnya itu berkaitan dengan materi-materi yang akan diajarkan. Nah, jadi itu berkaitan dengan materi pembelajaran. Sedangkan untuk non instruksional itu adalah penunjangnya. Nah, seperti yang disampaikan tadi untuk penyediaan alat, terus pemeriksaan kerapian, kedisiplinan, terus dan lain-lain. Nah, jadi nanti biar tidak terbalik ya. Jadi instruksionalnya itu adalah berkaitan dengan materi yang akan diajarkan atau kontennya, sedangkan non instruksional adalah penunjangnya seperti itu, seperti yang tadi itu. Nah, jadi sudah disampaikan dengan cukup jelas. Lagi satu saya minta pendapatnya, silakan. Nanti biar lebih, kalau sudah pas semua nanti kita lanjutkan. Kalau untuk perubahan paradigma diri kita sebagai guru PJOK kira-kira apa nih? Setelah kita mempelajari perubahan paradigma itu, kita sebagai guru PJOK harusnya seperti apa? Tidak ada yang masih ingat atau mungkin sedikit masih ingat tentang perubahan paradigma. Jadi kita sebagai guru PJOK itu tidak melulu tentang prestasi ya. Jadi tugas kita sebagai guru PJOK itu paradigmanya adalah memberikan pengajaran kepada peserta didik. Jadi bukan semata-mata untuk berprestasi. Sehingga dalam pembelajaran diharapkan nanti peserta didik itu bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang bermakna bagi kehidupan mereka sehingga mau menerapkan aktivitas gerak yang kita ajarkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, jadi tidak harus baku ya, jadi tidak harus untuk prestasi tujuannya. Jadi sekali lagi tujuannya adalah untuk melibatkan peserta didik dalam pembelajaran yang kita lakukan sehingga mereka tertarik
dan mau terlibat sehingga mau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, secara tidak langsung mereka juga akan bisa mendapatkan manfaatnya. Nah, jadi dari itu satu, terus yang kedua, sebagai seorang guru PJOK khususnya kita harus selalu melakukan refleksi ya. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Agus, itu paradigmanya harus dirubah ya. Jadi kita sebagai seorang guru PJOK harus terus melakukan refleksi agar selalu terjadi perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, jadi untuk framework atau kerangka berpikirnya kan udah disampaikan, ada yang Borton, Gibb. Nah, nanti udah kita tinggal mengisi, jadi sudah ada panduannya. Kalau di Borton itu kalau tidak salah yang what, so what, dan know what. Jadi apa yang terjadi, setelah itu so what dan know what. Jadi apa yang akan dilakukan selanjutnya, seperti itu. Begitu juga dengan framework Gibb. Nah, jadi di framework Gibb juga sudah dijelaskan, jadi tinggal kita kalau membuatnya tinggal seperti menyusun atau merangkainya. Nah, seperti itu. Terus kita juga sebagai guru PJOK diharapkan bisa merubah ke depannya agar pembelajaran yang kita lakukan bisa berpusat pada peserta didik. Jadi bukan sesuai keinginan guru ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan agar pembelajaran itu semakin ke depannya itu semakin berpusat pada peserta didik dengan memperhatikan keunikan-keunikan yang dimiliki oleh setiap peserta didik kita dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi untuk memenuhi kebutuhannya itu, diferensiasi yang kita lakukan bisa dalam bentuk konten, proses, dan produk. Nah, di mana diharapkan sebelumnya kita melakukan asesmen awal sebelum melakukan pembelajaran. Nah, itu sedikit gambaran tentang pembelajaran yang harus kakak-kakak terapkan nanti di RPP ataupun belajar dan di videonya. Terus untuk isu-isu sosial, masih ada yang ingat? Apa saja isu-isu sosial yang sudah kita pelajari di modul kalau tidak salah 1.4 ya? Ya, Kak Komang, silakan. Terima kasih atas waktunya Kak Dewa terkait tentang isu sosial yang ada yaitu inklusi, adil gender, terus apa lagi saya lupa yang coba waktu Yes. yang kembalikan. Ya, betul sekali Kak Komang. Jadi sudah disebutkan tentang pendidikan jasmani inklusi dan adil gender. Yang lagi satu itu adalah berkaitan dengan eksklusivitas pembelajaran PJOK. Eksklusivitas dalam pembelajaran PJOK. Jadi pembelajaran yang kita lakukan itu harus bersifat eksklusivitas, tidak boleh inklusi. Jadi sekali lagi harus bisa diterima atau diterapkan kepada seluruh peserta didik kita. Nah, tidak boleh nanti membeda-bedakan peserta didik atau melakukan bullying seperti itu. Jadi sehingga peserta didik itu merasa memiliki hak yang sama sehingga kita bisa berbuat adil kepada seluruh peserta didik kita. Nah, sehingga nanti pembelajaran bisa berlangsung dengan aman dan nyaman. Peserta didik juga bisa mengikuti pembelajaran dengan menyenangkan. Terus untuk inklusi itu berkaitan dengan peserta didik yang mengalami kekurangan atau mohon maaf ada yang cacat seperti itu. Jadi kita tetap memberikan pembelajaran yang sama, tidak boleh membedakannya walaupun mereka memiliki kekurangan-kekurangan. Terus untuk adil gender di sini berkaitan dengan sifat-sifat ya, bukan jenis kelamin. Nah, jadi kalau adil gender itu kita tetap harus memperhatikan, tidak boleh nanti kita membeda-bedakan baru ada laki-laki mungkin tapi gendernya perempuan atau sebaliknya, kita tidak boleh melakukan secara tidak langsung mungkin bulian seperti itu. Terus untuk
pengembangan kurikulum kan udah pasti kakak ketahui bahwa kita melakukan tugas sebagai seorang guru itu harus sesuai dengan kurikulum yang sudah dibuat oleh sekolah. Terus untuk selanjutnya, terus keterampilan mengajar. Nah, ini nanti mungkin kakak harus benar-benar kelihatan di RPT dan videonya. Jadi keterampilan mengajar efektif itu memiliki 9 aspek. Nah, jadi apa aja aspek-aspek yang terkandung dalam keterampilan mengajar yang efektif? Mungkin ada yang masih mengingatnya? Yang isi gerakannya itu. Nah, di sana ada 9 aspek. Apa yang mungkin bisa diacak, yang mana yang masih diingat? Silakan. Oke, Kak Komang, saya persilakan. Terima kasih atas waktunya Kak Dewa. Coba yang mengingat nih 9 aspek itu ada, yaitu ada tujuan pembelajaran, terus komunikasi, apa ya, progres dan tahap konten, penjelasan, dokumentasi, umpan balik, komunikasi yang efektif, apa lagi dia lupa ke salah satu Kak Dewa. Waktu dia kembalikan. Bagian besar masih diingat oleh Kak Komang, mungkin yang lain bisa melengkapi, saya persilakan. Yang paling harus ada di pertama itu, belum disebutkan Kak Komang. Tujuan pembelajaran nih. Itu harus, itu yang pertama selalu, tak boleh itu terlewat nanti, tujuan pembelajaran. Yang lain mungkin masih ada yang ingat? Diferensiasi kayaknya kalau nggak salah Kak Dewa. Pengajaran berdiferensiasi, betul. Umpan balik. Keaktifan peserta didik. Umpan balik, betul juga sudah disebutkan Kak Komang. Udah ya. Dan yang biasanya di backward design itu apa yang biasanya selain tujuan? Komunikasi yang efektif. Komunikasi udah betul, tapi yang ada yang lebih penting lagi selain tujuan. Kesehatan. Bukan kesehatan. Keselamatan ya. Ya, keselamatan. Terus yang paling berkaitan dengan data-data? Penilaian dan evaluasi. Refleksi, Pak Dewa, dan refleksi. Kalau penilaian dan evaluasi termasuk juga Kak Dewa. Itu yang paling penting ya, penilaian dan evaluasi itu harus ada selain tujuan. Terus keterlibatan aktif peserta didik, terus pengajaran berdiferensiasi, adanya pemrograman konten, demonstrasi keterampilan, dan penjelasan, umpan balik, komunikasi yang efektif, penilaian dan evaluasi, dan yang terakhir disebutkan Kak Komang tadi adalah keselamatan. Nah, jadi itu aspek-aspek yang harus kakak ketahui tentang keterampilan mengajar yang efektif. Jadi dalam pembelajaran nanti harus terlihat ke semua nih. Nah, terus untuk yang kedua atau modul 2.2 tadi udah disebutkan Kak Agus tentang strategi mengajar. Nah, jadi strategi mengajarnya itu ada yang instruksional, non-instruksional seperti itu. Nah, jadi semuanya nanti diharapkan dalam pembelajaran yang Kakak lakukan itu sebisa mungkin lebih banyak melibatkan keaktifan peserta didik. Nah, jadi untuk gaya belajarnya mungkin bisa dipakai gaya belajar yang lebih banyak melibatkan peserta didik seperti itu. Terus untuk model pendidikan gerak,
Kakak kan ada yang masih ingat nih, model pendidikan gerak itu di modul 2.3. Nah, jadi nanti ada 3 nanti dalam video yang Kak buat bisa terapkan, yaitu bisa dengan model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, dan yang terakhir SEM. Nah, jadi itu nanti yang bisa Kakak pilih dalam modul ajar atau RPP dan video yang Kak buat nanti. Kalau yang berkaitan dengan model pendidikan gerak, nah, jadi model pendidikan gerak dalam pembelajaran PJOK itu menekankan kepada komponen dan konsep gerak. Nah, jadi komponen geraknya itu merujuk pada gerak dasar fundamental, nah, seperti lokomotor, non-lokomotor, manipulatif. Nah, jadi Kakak kalau mengajarkan itu berarti gininya adalah model pendidikan gerak. Terus konsep geraknya sesuai dengan konsep tubuh, terus konsep ruang, keterhubungan, konsep usaha. Nah, jadi itu kalau Kakak melakukan itu berarti Kakak menerapkan dengan model pendidikan gerak. Sedangkan kalau dengan model pendidikan kebugaran, nah seperti yang sudah Kakak ketahui untuk kebugaran itu kan ada yang berkaitan dengan kesehatan, ada yang berkaitan dengan keterampilan. Nah, jadi mungkin yang mana nanti Kakak pilih untuk kebugarannya, aktivitas kebugaran yang dipilih nanti. Kalau nanti untuk kesehatan, mungkin untuk daya tahan, terus kekuatan, keseimbangan, kalau itu Kakak pilih nanti berarti dalam videonya berarti dan modul ajarnya atau RPP-nya berarti cara Kakak mengajar itu berkaitan dengan pendidikan kebugaran. Nah, sedangkan kalau nanti dalam bentuk SEM berarti Kakak sudah mengetahui ya, jadi memberikan peserta didik itu terlibat lebih banyak ya, jadi peserta didik yang aktif nanti Kakak akan sebagai fasilitator atau cuma memperhatikan saja. Nah, jadi nanti silakan dipilih. Jadi itu sedikit gambaran untuk yang bisa Kakak lakukan nanti di penyusunan perangkat ajar dan pembuatan video. Nah, sekarang saya sampaikan untuk di tugas-tugasnya nanti apa saja yang harus Kakak persiapkan nanti biar bisa lebih siap lagi dalam pembuatan modul ajar atau RPP serta videonya nanti. Nah, ini penjelasan tugas aksi nyata. Nah, jadi setelah mempelajari modul 1 dan modul 2, Kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Kakak diharapkan dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Nah, jadi nanti dalam penyusunan perangkat ajarnya dan videonya harus dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksinya semua nanti bisa terlihat di tugas-tugas yang Kak buat nanti. Nah, setelah melakukan praktek pembelajaran, kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, terus untuk pengantar tugasnya, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari, nah ini ya, 3 aspek berikut. Yang pertama nanti
usahakan lingkungan belajar kondusif nggih. Jadi tidak banyak gangguan seperti itu. Jadi pembelajarannya biar berjalan lancar dan nyaman. Itu suasana atau lingkungan yang Kak pilih nanti harus benar-benar kondusif. Yang B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, jadi nanti lebih banyak melibatkan peserta didik dalam aktivitas pembelajarannya. Yang C, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi sekali lagi untuk asesmennya, karena kita sudah mempelajari untuk asesmen otentik, jadi nanti harus asesmen otentik yang Kakak perlihatkan di perangkat ajarnya nanti. Terus keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan. Nah, jadi pertama di RPP atau modul ajar yang sudah dibuat. Membuat rencana asesmen otentik. Nah, jadi sekali lagi ditekankan sekali. Jadi karena kita sudah belajar, apa yang sudah kita pelajari nanti itu yang Kakak tuangkan dalam tugas-tugas pembuatan aksi nyata ini. Salah satunya yang ditekankan asesmen otentik. Yang kedua, rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktek mengajar di kelas masing-masing. Rekaman video berisi 1. Kegiatan pembelajaran awal. Nah, jadi sekali lagi kegiatan awalnya kelihatan. Kegiatan pembelajaran inti juga kelihatan. Kegiatan pembelajaran akhir. Refleksi pasca pembelajaran. Nah, dan yang tidak kalah pentingnya terakhir diisi testimoni peserta didik ya. Jadi ditambahkan nanti setelah pembelajaran yang Kakak lakukan, nanti di video bagian terakhirnya itu berisi testimoni peserta didik. Jadi bagaimana kesan-kesan mereka setelah mengikuti pembelajaran yang Kakak lakukan. Nah, nanti ditambahkan. Dalam nilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran atau RPP atau modul ajar dan video yang diunggah. Nah, ini yang jangan nanti materinya berbeda dengan video, okay? Jadi diusahakan atau dipastikan apa yang ada di video itu yang merupakan rancangan yang Kakak buat. Jadi modul ajar atau RPP-nya kalau memang Kakak mengajarkan kebugaran, berarti di videonya harus itu juga yang kelihatan, tidak boleh tidak sesuai nanti. Nah, ini pasti Kakak sudah pahami. Terus penjelasan teknis aksi nyata. Nah, jadi ini untuk modalnya ini penugasan mandiri nih. Jadi Kakak buat sendiri praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajaran khususnya peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Nah, sekali lagi, waktu yang diberikan itu sangat harus diperhatikan ya. Jadi jangan sampai ada yang melewati due date. Jadi kalau hal seperti itu terjadi, jadi nanti mungkin akan berpengaruh juga untuk nilai secara keseluruhan jadinya. Jadi kenapa dibuatkan due date itu pasti ada fungsinya. Jadi jangan diabaikan nanti due date yang seperti sudah pasti ada di LMS Kakak. Jadi nanti kalau Kakak mengerjakan sebelum due date atau setelah due date itu mungkin akan ada perbedaan. Jadi Kakak saya harapkan dan tekankan sekali lagi tetap memperhatikan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Jangan sampai terlewat nih. Nah, jadi yang pertama, kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk 1 pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Nah, jadi RPP-nya itu atau modul ajar itu cuma untuk 1 kali pertemuan, ya. Jangan ada pertemuan kedua atau aktivitas kedua seperti itu. Jadi buat untuk 1 pertemuan saja. Dalam mengembangkan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali
dapat memulai dari RPP atau modul belajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Nah, jadi yang sudah dibuat di modul 1.6 boleh dipakai lagi. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik? Nah, ini berkaitan dengan backward design, pengetahuan, keterampilan, sikap, apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. Terus yang B, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan asset-based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Nah, jadi di sini ditekankan agar pembelajaran yang kakak lakukan nanti memperhatikan isu-isu sosial yang sudah dibahas tadi sebelum di awal tadi. Itu berkaitan dengan eksklusivitas, terus pendidikan inklusi, adil gender, seperti itu. Nah, jadi hal-hal itu diusahakan tidak ada dalam pembelajaran yang nanti kakak lakukan. Dan yang ditekankan lagi di sini kakak diharapkan memanfaatkan aset-aset yang kakak miliki di sekolah masing-masing, dimanfaatkan secara maksimal. Nah, aset-asetnya ini kan aset-aset positif yang kakak miliki berkaitan dengan 7 aset itu. Yang D, menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak. Nah, ini yang saya bilang tadi. Pembelajarannya ini bisa dengan model pendidikan gerak, bisa dengan model pendidikan kebugaran, bisa juga dengan model pembelajaran sport education model. Disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah kakak semua. Nah, jadi nanti boleh pembelajaran model pendidikan gerak, boleh pendidikan kebugaran, boleh model pembelajaran SEM ya. Jadi yang mana nanti kakak pilih itu dipersilahkan. Yang E, adanya penerapan rancangan asesmen otentik. Nah, sekali lagi ditekankan untuk asesmennya nanti diusahakan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Terus yang ketiga, kemudian unggah upload RPP atau modul ajar yang sudah dibuat. Jadi memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktek mengajar di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Sekali lagi ini ditekankan, jadi semua tugas dari awal sampai akhir itu pasti ada due date-nya. Nah, jadi nanti bagi kakak-kakak yang bisa menyelesaikan sebelum due date-nya itu berarti itu sudah betul ya. Jadi yang mungkin yang lambat-lambat atau melewati due date-nya itu yang perlu mendapat perhatian. Jadi tugas saya sebagai fasilitator tetap mengingatkan kakak-kakak semua agar tidak melewati due date yang sudah ditentukan. Nah, agar tidak berpengaruh nanti pada hasil atau nilai yang kakak peroleh setelah ini. Nah, di sini yang C, aspek penilaian. Untuk aspek penilaiannya di sini yang A, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, sekali lagi, pembelajaran yang kakak lakukan itu harus benar-benar aman, nyaman, dan menyenangkan. Jadi suasananya kondusif bagi pembelajaran yang kakak lakukan. Nah, di sini ada yang pertama, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, interaksi yang berpusat pada peserta didik. Nah, apa saja interaksi yang berpusat pada peserta didik itu? Yang pertama, interaktif.
Nah, jadi adanya timbal balik antara peserta didik dan guru. Adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Nah, jadi komunikasi efektifnya nanti kelihatan di sana. Mungkin kakak bertanya, peserta didiknya menjawab, atau peserta didiknya ada yang menanyakan sesuatu, terus bisa nanti usahakan dalam komunikasinya itu dilempar lagi dulu kepada peserta didik sehingga terjadi diskusi antar peserta didik. Nah, jadi untuk membiasakan anak-anak melakukan diskusi atau debat, nah nanti setelah terakhir baru kakak memberikan penguatan. Jadi jangan nanti langsung, kalau bisa peserta didik menyampaikan pertanyaan, jadi kakak langsung memberikan tanggapan. Usahakan dulu mungkin ada peserta didik yang sudah memiliki kemampuan lebih, nah bisa dioper dulu, dikasih ke peserta didik dulu, sehingga komunikasinya itu benar-benar terjadi. Nah, timbal balik antara guru, peserta didik, dan peserta didik. Nah, seperti itu. Terus yang B, pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif. Sekali lagi, motivasi, terus memberikan semangat pada peserta didik, memberikan apresiasi itu, usahakan juga bisa terlihat dalam video yang kakak buat nanti. Nah, sehingga motivasi belajar peserta didik itu bisa meningkat. Nah, untuk motivasinya kakak pasti sudah tahu bagaimana caranya mengapresiasi, memberikan penghargaan kepada peserta didik, nanti biar kelihatan. Terus yang B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang pertama, pembukaan proses belajar. Yang kedua, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata atau sehari-hari peserta didik. Nah, disesuaikan dengan lingkungan peserta didik kakak-kakak semua. Yang ketiga, menerapkan pengajaran yang efektif. Nah, jadi mengembangkan konten, memberikan umpan balik, dan memperhatikan waktu belajar akademis. Yang keempat, pendekatan dalam mendampingi peserta didik. 5. Penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang keenam, penerapan pembelajaran berbasis model. Nah, 7. Penutupan. Nah, itu strategi pembelajaran yang harus kelihatan. Dan yang C, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, jadi pertama merancang asesmen otentik, yang kedua menerapkan dalam pembelajaran atau di videonya. Nah, nanti untuk asesmen otentik kan kakak udah paham, itu ada asesmen penilaian diri, berarti peserta didik menilai dirinya sendiri. Terus untuk penilaian antar teman, berarti saling mengambil nilai antar temannya, berpasangan mungkin. Dan yang terakhir adalah asesmen otentik oleh guru, yang dilakukan oleh guru. Jadi mungkin ketiganya bisa kakak perlihatkan, alangkah bagusnya. Jadi benar-benar kelihatan nanti asesmen otentiknya. Nah, dan yang D, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang Anda ampu melalui praktek mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Nah, ini silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap. Nah, yang tadi ya, yang kalau tidak salah untuk refleksi Borton ini ya, what, so what, dan know what. Nah, jadi nanti refleksinya menggunakan ini. Nah, yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1 untuk membantu ibu bapak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Tahap pertama, saya ulangi, tahap pertama adalah tentang what. Untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Nah, jadi apa yang sudah kakak lakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Nah, jadi nanti kakak menggali informasinya. Yang sudah kakak lakukan dikaitkan nanti dengan modul 2.1 sampai 2.5 yang sudah kita bahas tadi. Nah, jadi yang pertama keterampilan mengajar efektif, terus 2.2 strategi mengajarnya, terus yang 2.3
model pendidikan gerak, 2.4 model pendidikan kebugaran, dan yang terakhir SEM. Nah, itu nanti kakak kaitkan, refleksikan di tahap what. Terus yang selanjutnya, tahap kedua adalah pertanyaan so what, yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Nah, jadi nanti refleksinya tetap dikaitkan dengan semua modul, jangan dipakai satu mata refleksinya, dikaitkan dengan semua modul ini, apa yang sudah kakak lakukan. Yang selanjutnya, tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan no what, yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan. Nah, jadi nanti setelah yang terakhir di no what-nya, apa yang akan dilakukan selanjutnya untuk memperbaiki yang sudah dilakukan, tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Nah, jadi setelah kakak lakukan refleksi, apa tindak lanjut yang akan kakak lakukan sehingga kedepannya pembelajarannya itu bisa menjadi lebih baik lagi. Keseluruhan tahap refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Nah, adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Nah, nanti di refleksinya biar kelihatan, jangan cuma biar lebih dalam, intinya seperti itulah refleksinya. Dikaitkan dengan semua modul 2.1 sampai 2.5. Yang kedua, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Jadi memang kalau video yang atau perangkat ajar yang Kak buat memang sudah bagus, ya berarti sudah usah malu-malu diakui, berarti sudah sesuai. Tapi kalau memang terjadi kekurangan atau kesalahan, juga bisa diakui dengan jujur. Namun Bapak Ibu juga harus menunjukkan bagaimana Bapak Ibu memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaikinya. Nah, tapi dari kekurangan yang nantinya mungkin kakak lakukan, itu kakak harus bisa menemukan solusi atau tindak lanjut yang akan dilakukan. Terus yang ketiga, bersikaplah selektif. Nah, Bapak Ibu tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide-ide penting. Nah, jadi cukup apa hal-hal penting yang terjadi tapi bisa dipahami seperti itu. Nah, bisa memberikan pemahaman pada orang yang membaca refleksi yang kakak buat. Maksudnya itu tersampaikan kepada yang membaca seperti itu. Yang keempat, lihatlah ke masa depan. Nah, jadi renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tujuan, atau saya ulangi, dan tuangkan ide atau gagasan rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Nah, jadi itu sedikit gambaran tentang tugas-tugas yang harus kakak perhatikan dalam penyusunan perangkat ajar dan videonya nanti. Mungkin ada yang mau bertanya, kalau belum jelas bisa didiskusikan dulu sebelum saya lanjut. Kak Komang, saya persilakan. Terima kasih atas waktunya Kak Dewa. Izin yang menyampaikan terkait video pembelajaran.
Yang kan ampun bikin video niki tentang pembelajaran yang pakai niki gerak dasar seni bela diri Pancasila. Terus niki juga yang kaitkan dengan video PPG. Nah, dalam video niki mungkin yang kurang dia adalah asesmen autentiknya niki, yaitu penilaian antar teman, terus penilaian antar diri untuk peserta didik niki. Tiang minta masukan apa perlu tiang bikin ulang video tersebut biar kelihatan aspek asesmen autentik niki semua kategori yang waktu kembalikan. Ini terima kasih Kak Komang. Jadi dari kriteria yang sudah ditentukan kan di perangkat ajarnya dan di penerapan videonya itu sama dia. Nah, jadi nanti kalau Kakak buat di perangkat atau modul ajarnya itu diharapkan ditekankan berulang kali. Tadi kan untuk asesmennya menggunakan asesmen otentik. Jadi asesmen otentik itu kan ada 3. Jadi nanti kalau bisa mungkin di penerapannya, kalau bisa ketiganya alangkah bagusnya, kalau tidak bisa mungkin salah satu diperlihatkan, tapi dalam rancangan pembelajaran yang Kak buat itu harus sebisa mungkin kelihatan seperti itu Kak Komang. Di perangkat ajarnya nggak pakai asesmen otentik Kak Komang? Ampura niki tiang coba tiang kentan balik tiang niki tiang bikin video pengajaran dumun nanti tiang analisis kan di PPG niki dituntut dan modul ajar niki biar sesuai rancang pembelajarnya sintaknya niki sesuai dengan pelaksanaan. Jadi tiang bikin dumun video kentan tiang rancang tiang lantas kentan niki tapi biasanya modul ajarnya seperti napi gitu. Yang rekan-rekan kita karena baru kemarin dia selesaikan video ke. Yes, ini kan Kak Komang. Jadi RPP atau modul ajarnya apapun nanti yang dibuat dalam perangkat ajarnya itu sebisa mungkin nanti asesmennya itu menggunakan asesmen otentik, dirancang aja seperti itu, kriterianya kan udah dipahami atau dikuasai, jadi nanti disesuaikan mantan di perangkat ajarnya. Ini mungkin untuk kakak yang lain, ada yang mau menambahkan? Silakan. Kak Dewo, saya persilakan. Terima kasih Kak Dewo atas waktunya. Yang pertama yang ingin tanyakan berkaitan dengan penilaian autentik juga asesmen autentik. Apabila Kak memberikan LKPD ke siswa, apa ini termasuk penilaian autentik ya? Apa harus piwastanya seperti kemarin nih? Jadi ketika beraktivitas siswa diberikan pertanyaan umpan balik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk memperjelas nanti terkait dengan penekanan tugasnya yang Kak Dewo tadi share screen nih nanti minta tolong supaya di-share di grup. Terima kasih. Terima kasih Kak Dewo. Jadi untuk penilaian otentiknya itu atau asesmen otentiknya itu kalau memang di LKPD-nya itu biasanya kan cuma mengerjakan tugas. Kalau LKPD yang saya tahu itu sih berisi dia materi, di bawahnya isi pertanyaan. Jadi kalau penilaian antar teman itu kan seperti yang sudah dipelajari itu kita menilai aktivitas gerak dari temannya seperti itu. Jadi menilai temannya boleh, menilai diri sendiri juga boleh. Dan yang paling utama adalah penilaian dari guru kan seperti itu kan ada 3 itu. Jadi nanti kalau bisa memang ketiganya Kak Dewo perlihatkan ya
alangkah bagusnya. Tapi kalau bisa di rancangannya itu ketiganya ada, tapi nanti kalau di videonya itu memang bisa kelihatan semuanya, alangkah baiknya. Tapi kalau memang cuma 1 atau 2 yang bisa kelihatan juga sudah juga kelihatan seperti itu. Yang penting kelihatan Kak Dewa. Nggih. Ini kan maksudnya untuk penilaian dari guru, biasanya tiang kan terkait dengan penilaian kognitif kan tiang kasih LKPD. Terus kemarin materi yang kemarin itu penilaian kognitifnya dia langsung berproses, tiang lihat ketika proses yang kemarin dapat sepak bola, ketika napi wastane mereka melakukan kegiatan praktek, untuk penilaian kognitifnya di stop dulu ketika mereka bermain, terus diberikan pertanyaan umpan balik kan kegiatannya kemarin. Artinya nanti dalam pembuatan video nih harus, artinya bukan sih harus untuk menonjolkan penilaian otentik nih tapi harus seperti ini ya, apa boleh pemberian kita guru memberikan LKPD untuk penilaian kognitifnya. Kalau LKPD kan tergantung nanti LKPD-nya seperti apa Kak Dewa buat. Kalau memang di LKPD itu cuma berarti untuk pengetahuan aja berarti itu ya LKPD-nya? Iya, LKPD untuk pengetahuan, artinya nanti yang untuk penilaian guru itu cuma dia guru hanya menilai ketika untuk psikomotornya sama afektifnya, kognitifnya nih maksudnya penilaian pengetahuannya. Tapi di kriteria asesmen itu kan udah sesuai dengan asesmen otentik. Iya, sesuai. Yang dinilai itu kan ada kerjasama, penguasaan strategi, terus iya, itu kan efektif ini kan. Ya, untuk materi yang dinilai kan kelihatan. Kak Dewa materinya napi? Tiang kenten lokomotor, kombinasi lokomotor dan manipulatif. Kelas 4 nih. Lokomotor, non lokomotor. Ya, kira kombinasi isi non lokomotor dan manipulatif. Kombinasi berarti nggak? Iya, kombinasi. Jadi aktivitasnya dia berkesinambungan nih dari lompat, loncat, terus berlari, setelah ini menenang bola. Berarti kan kemandirian, terus penguasaan tekniknya. Nah, terus nilai yang dinilai itu kan udah ditentukan. Bisa aja sih Kak Dewa. Boleh nggak gininya kognitifnya dia pakai LKPD bener ya, karena dia kan siswa yang banyak. Kalau top dalam kegiatan pertengahan itu terus berikan pertanyaan umpan balik kan kayaknya susah nih siswa yang banyak. Iya, terus LKPD sih untuk lebih praktisnya emang. Tapi LKPD-nya usahakan tidak terlalu banyak pertanyaannya, mungkin 1 atau 2 aja. 2 mungkin itu. Oke, terima kasih Kak Dewa. Selanjutnya, siapa yang mau menyampaikan sesuatu? Di sini ada Kak Swastika. Saya persilakan dulu. Ampura yang off kamera. Terkait dengan pembuatan video berkaitan dengan asesmen yang dilakukan pada saat proses pembelajaran itu kan ada beberapa. Terus sedangkan kita membuat video kan 1 kali pertemuan. Biasanya dia melakukan penilaian siswa nih kan di pertemuan kedua biasanya. Punapi nih berkaitan dengan penilaian dari gurunya nih terutama di psikomotornya, apakah perlu diisi atau tidak? Jika itu jika yang buat di pertemuan kedua, berarti kan untuk materinya yang di pertemuan kedua kan tidak perlu ada istilahnya pengulangan lagi materi yang minggu lalunya nih Kenapa seharusnya Kak Dewa? Jadi sebisa mungkin nanti dari kegiatan awal, inti sampai asesmen itu semua kelihatan Kak Swastika. Jadi nanti kalau Kakak terkendala masalah waktu kan bisa seperti yang dulu itu
dibagi-bagi dia. Mungkin berapa alurnya, tidak semua full jadinya. Mungkin di awal itu dikasih beberapa waktunya yang kakak atur nanti, tapi nanti semua di kegiatan awal, inti dan penutupnya itu emang tersampaikan apa yang ada di perangkat ajar yang kakak buat seperti itu. Jadi harus kalau bisa kelihatan ya melakukan penilaian itu. Oh, kenten. Nggih. Ya. Satu lagi berkaitan dengan modul ajar, modul maksudnya. Nanti ini kan berarti semua sampai penilaian segalanya diupload juga. Jadi satu modul maksudnya. Nggih, digabung nanti. Kan ada seperti yang dulu dah. Sampai asesmen dari kegiatan di awal itu sampai asesmen semuanya digabung Kak Komang. Seperti yang dulu. Tapi asesmennya asesmen otentik gitu. Nggih. Terima kasih atas informasinya Kak Dewo. Nggih. Ampura yang off kamera. Nggih, ngiring. Kak Gus Yoga, saya persilakan. Kak Komang, Kak Komang, Kak Dewa, Komang Ratnata. Kak Komang Ratnata, saya persilakan. Terima kasih atas waktunya Kak Dewo. Niki tiang mutakian melekide kan di modul ajar itu kita kan pas praktek tiang ampun melakukan penilaian terkait dengan aktivitas gerak siswa. Kemudian di modul ajar ke untuk asesmen otentiknya tiang tuangkan ketiga nih ke misalnya kan benten ke penilaian antar teman, penilaian diri sendiri, bukti fisiknya nih ke tiang tampilkan di ke Kak Dewo, nih ke tiang minta penjelasan dikit. Kalau hasilnya kan gini enggak sih, enggak harus ada hasilnya, biasanya rancangannya aja Kak Komang. Enggak sampai nilai yang dimasukkan dan diinput itu kan enggak bisa jadinya. Maksud Kak Komang seperti itu? Artinya nilai-nilai yang Kakak masukkan itu dimasukkan di sana gitu? Dan dia kan cuma pendakian niki. Misalkan yang buat nih ke penilaian asesmen otentiknya berarti dalam proses video nih ke yang kelihatan peserta didik nih ke menilai antar teman dan diri sendiri. Terus dirancang modul belajar nih ke nanti yang isi tetap nih ke kan maksudnya istilahnya ke kaitan tiga nih ke yang berkaitan nih ke. Ya, jadi asesmen otentik kan memang ada 3. Sebisa mungkin di perangkat ajar itu ada semuanya. Tapi karena terkendala waktu, mungkin Kak Komang cuma bisa untuk asesmen oleh guru aja. Ya itu aja yang kelihatan. Kalau memang bisa ketiganya lebih baik kan yang sampaikan tadi bisa lebih baik lagi. Kalau memang cuma satu yang bisa Kak Komang perlihatkan di videonya, tidak apa-apa juga. Tapi di rancangannya sebisa mungkin ketiganya juga ada gitu Kak Komang. Kalau bisa nih, jadi yang tidak mengharuskan, jadi nanti biar tidak beban juga, kakak kan sudah tahu ada 3, sebisa mungkin kalau nilainya maksimal kan ketiganya kelihatan di perangkatnya. Tapi kalau memang tidak bisa ya semaksimal mungkin yang Kakak Komang bisa, seperti itu intinya. Nggih Kak Dewo. Nggih, ampun ngerti deh. Nggih Kak Gus, ada yang mau disampaikan? Mohon izin Kak, biar mungkin kita di sini bisa mempersamakan persepsi seperti apa yang dikatakan oleh Kak Dewo, tidak harus atau boleh kita menggunakan salah satu dari ketiga itu. Misalnya penilaian dari guru itu kan sudah jelas kita menilai murid ada 3, dari sikap, pengetahuan dan keterampilan. Itu sudah termasuk ke asesmen otentik. Kalau memang rasa sudah cukup, kita samakan persepsi aja nanti biar sama-sama video kita, biar nggak benda yang
tiganya, ada yang dua, ada yang satu gitu. Biar biar apa namanya kompak lah kelas kita itu. Kalau menurut dia sih kita gunakan penilaian guru aja yang mencakup ketiga aspek itu, sikap, pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan mungkin nanti bisa berupa LKPD. Setelah proses pembelajaran selesai, kita memberikan lembar kerja peserta didik seperti itu. Nah, nanti apakah pada pengeditan video isi Pak namanya? Artinya ketika penulisan apa itu doa itu isi kata-katanya Pak Duh, biar apa menjelaskan video kita kayak kita pada saat pengambilan nilai nih misalnya, oh ini penilaian otentik dari guru itu misalnya. Pada saat keterampilan kita menilai keterampilan siswa, misalnya Tiang mengambil lari jarak pendek Tiang ambil. Nah, Tiang di sana ketika siswa sudah selesai mempelajari, kita akan stop. Setelah itu kita akan mengambil penilaian keterampilan. Setelah itu kalau sudah penilaian keterampilan, sedikit evaluasi. Setelah evaluasi, baru kita melakukan LKPD. Ya, setelah LKPD, refleksi, pendinginan dan penutup. Itu rancangan sederhana Tiang untuk video nanti. Nah, tentunya di kegiatan inti itu ada model pembelajaran yang berdiferensiasi atau melibatkan siswa aktif semua. Karena kasus yang waktu tatap muka itu sangat sedikit, bahkan tidak ada yang aktivitas. Karena masih menunggu, banyakan tunggu. Nah, jadi yang ambil sekarang dari jarak pendek, terus yang bentuk kelompoknya, jadi setiap kelompok itu melakukan gerakan lari jarak pendek atau fase-fase lari jarak pendek dari start jongkok, fase lari dan fase mencapai garis finish. Yang bagi arahnya. Misalnya kelompok 1 ke utara, kelompok 2 ke sudut utara, kelompok 3 ke barat, kelompok 4 ke sudut selatan dan kelompok terakhir ke selatan. Jadi semuanya bergerak langsung selama proses kegiatan inti sambil mereka memahami gerakan itu. Setelah sudah paham, Tiang evaluasi. Setelah evaluasi, Tiang melakukan tes. Habis tes, lagi penguatan. Setelah itu memberikan LKPD, penilaian pengetahuan siswa. Seperti itu. Jadi terkait dengan video yang kita akan buat. Jadi itu sih Kak Dewo, masukan sedikit dari Tiang. Mungkin kalau memang setuju, kita jalankan. Kalau memang kakak-kakak bisa menerapkan ketiga asesmen otentik itu, alangkah baiknya seperti yang disampaikan oleh Kak Dewo. Tetapi kalau memang tidak bisa, mari kita saling membantu, ya, saling membantu dan saling mengingatkan dan kerjasama agar video nanti yang kita buat ya bagus. Sedemikian Kak Dewo yang dapat yang disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Kak Gus. Jadi kalau mau dikompakkan, jadi Tiang tidak ada mengarahkan untuk seperti ini seperti itu. Jadi Tiang cuma menyampaikan ini kriterianya. Jadi nanti kan kakak bisa menyesuaikan dan memahami juga. Jadi sekali lagi dipersilakan apa yang sudah kakak pahami itu yang diterapkan. Jadi biar tidak beban juga nanti harus ini harus itu, jangan seperti itu. Jadi tapi kalau bisa nanti semaksimal mungkin yang kakak lakukan. Jadi kita menantang diri ya. Jadi kita coba dulu seberapa bagus pembelajaran yang bisa kita lakukan. Nah, itulah nanti yang kakak tuangkan dalam refleksi terakhir nanti. Nah, jadi mungkin dalam pembelajaran yang dilakukan mungkin ada hal-hal atau tantangan-tantangan yang terjadi. Nah, nanti itu diungkapkan dalam refleksinya. Seperti yang disampaikan tadi. Kesuksesan dan atau kekurangan yang terjadi dalam praktek yang kakak buat itu silakan nanti dituangkan.
di refleksi terakhir. Nah, jadi sekali lagi Kak Komang mungkin udah jelas nih ke. Jadi nanti diusahakan di rancangan perangkat ajarnya itu kalau bisa menampung ketiganya ya alangkah bagusnya. Tapi nanti dalam penerapannya kalau memang karena terkendala waktu cuma bisa kelihatan satu aja, ya dipersilahkan juga. Oke, untuk Kak Tisna, ada yang disampaikan? Terima kasih Kak Dewo. Izin niki tiang bertanya, ampura dumun tiang op kamera niki. Untuk batas waktunya niki kapan nih Kang ya? Biar bisa nanti tiang persiapan juga dari pembuatan video kalau misalkan ada salah kan bisa diulang lagi pembuatannya. Nika mantan sih Kak Dewo. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Tisna. Jadi kakak-kakak semua sekali lagi tadi udah ditekankan selalu memperhatikan due date dari setiap tugas. Jadi tiang karena LMS kakak-kakak beda dengan tiang, jadi tiang cuma menyampaikan kalau di jadwalnya itu unggah produk aksi nyata dan refleksi due date unggah aksi nyatanya itu di tanggal 26 Oktober. Benar nggak di LMS kakak-kakak itu 26 Oktober? Besok berarti Kak Dewo deh. Nika meniki tiang gini lihat di jadwal tiang ini unggah produk aksi nyata dan refleksi unggah 26 coba dilihat di sininya Kalau di LMS 4 November Kak Dewo. 4 November ya? Iya. Oh, Iya. 26 sampai 4 November berarti. Cuma dipastikan Kak Gus. Buka LMS Kak Gus nih. Iya, Iya, buka. Iya, buka November. Kalau di jadwal November, tiangnya 4 November. mulainya 26 Oktober, jadi setelah pertemuan ini sampai 4 November 2024. Durasinya berapa Kak Dewo? 30 menit ya? Tadi di gini kan 30 menit di LMS Kak Gus misalnya kelihatan di dia nggak kelihatan soalnya. Tapi dari PPT tadi kan emang 30 Durasi menit ya. videonya. Itu di sana kan ada Kak Gus. Coba dilihat di LMS-nya. Dari PowerPoint yang Rekaman video. Kak Dewo share tadi nih ke kegiatan intinya aja 30 menit yang lihat. Coba nanti Ya. kita di-share lagi Kak Dewo. Nanti yang share, jadi yang di PPT yang kan 30 menit di kegiatan inti. Tapi nanti karena ada testimoni tambahannya itu juga di belakang itu terakhir, mungkin akan membengkak dia waktunya. Makanya yang minta lihat di LMS-nya berapa sebenarnya waktunya dikasih. Yang bacakan nih. Rekaman video berisi kegiatan pembelajaran awal, kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit, kegiatan pembelajaran akhir, refleksi, pembelajaran, testimoni, serta didik. Jadi, itu aja yang kelihatan, Kak Dewo. 30 berarti sama menit dengan kegiatan PPT yang penting. inti. Kegiatan inti 30 menit, berarti apakah anggap udah 30 menit kegiatan inti, kegiatan awalnya 10 menit, 15. penutupnya 10 menit itu. Ya. Kenten kayak Niki kemarin yang sempat bertanya sarang fasilitator 03 katanya nih ke 60 menit karena videonya biar satu kali bikin video nih ke Kak Arya langsung ke bikin 70 menit Kenten. Karena yang penting di kegiatan intinya tuh terlihat 30 menit Kenten kayaknya nih ke. Nah, itu dah. Jadinya kegiatan inti kan ada nanti bergerak apalagi ya, membenahi, terus bergerak lagi, penilaian, itu kayaknya kalau nggak salah di kegiatan inti. Setelah itu di penutup ada PD untuk pengetahuan dan refleksi. Setelah itu selesai dah doa, itu kayaknya kalau nggak salah. Makanya
kegiatan intinya 30, terus pendahuluan kegiatan awalnya kemungkinan 10 atau 15 menit, di penutup 15 menit, jadinya pas lah itu 60 menit. Coba kan Kak Dewo, takian coba informasi terkait waktunya niki oleh jelas karena kan tiang niki di awal pembelajaran mantan dia kan mantan proses tindakan dia di kelas, mantan penayangan video, pemahaman pembagian kelompok, mantan presentasi, ke lapang nih ke, mantan di lapang mantan aktivitas geraknya dan penilaian ke lumayan nih ke Kak coba takian ke biar jelas berapa menit yang ditentukan gitu waktunya. Dan seperti biasa kita harus kasih tempat minum guys supaya slivernya nanti gak kehausan. Setelah sudah siap, kita langsung jemput slivernya yang ada di pulau kebun binatang kita. Tapi sebelum itu, aku akan nikahkan dulu slivernya guys karena kita akan bawa bocilnya atau penurut slivernya guys. Nah, jadi kita udah dapat penurut slivernya guys. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk bawa slivernya lewat tangga ini guys, jauh banget. Kita tinggal taruh dan kita tinggal tunggu slivernya menetas guys. Oke, let's go. Aduh, ini lama banget guys, aku sampai ngantuk. Melintas coy. Wow. Mikrofonnya Kak Gus. Burung guys. Anjir. Ini slipernya kenapa? Bulan guys. Bisa kita kasih nama bulan. Kan? Mikrofonnya gas ke. Senggolnya. Gede ada tuh. Tapi di sini aku mendapatkan masalah baru guys. Ini sangat susah guys. Jadi kita melawan gravitasi gitu. Dan jalan satu-satunya aku harus menghancurkan planet bagian bawahnya ini guys. Ya pakai TNT sih. Tapi ini ngeri sih guys. Tuh kan? Itu ada elitra. Ini lagi satu Kak Dewo yang tanyakan. Model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport edukasian. Kan itu yang harus kita buat dalam video pembelajaran. Nah, kayak Kak Komang itu kalau nggak salah Pancasila ya Kak Komang ya? Nggih. Jangan Nah, coba Niko, kan pembelajaran berdiferensiasi Niko. Nah, Niko dah yang tadi harus disampaikan yang harus dipilih dalam pembuatan video kalau nggak salah tadi Pak Dewa nyampaikan ada model pendidikan gerak, berarti dia masuk ke model pendidikan gerak. Nih, kalau Jadi, lari jarak pendek itu kebugaran ya Kak Dewa ya? Gini Kak Gus, jadi kalau gerak model pendidikan gerak itu berkaitan dengan gerak fundamental, lokomotor dan lokomotor manipulatif. Karena, ya. Kalau yang kebugaran kan udah, kalau berkaitan dengan kesehatan ataupun dengan keterampilan kan udah nih ke. Kalau SEM-nya kan udah jelas tahu. Nike mantan perbedaannya Kak Gus. Niko dah. Tadi juga disindir bahwa boleh menggunakan pembelajaran yang sudah pernah dikirim. Karena dia nih bola basket berarti dia masuk ke manipulatif berarti ya? Ya, ke model pendidikan gerak dia. Itu. Ini maksudnya Kak Agus, apa yang sudah dibuat di modul 1.6 di video aksi nyata ini biar lebih bagus lagi gitu intinya Kak Agus. Jadi sebagai evaluasi Kak Agus setelah mendapat pembelajaran ini, nanti ada perubahan di pembelajaran selanjutnya gitu. Ada perubahan-perubahan, jadi contohnya kan dulu banyak evaluasi atau masukan dari teman-teman untuk video yang Kak Agus buat, nanti diperbaiki di video aksi nyata ini gitu Kak Agus. Berarti harus materi itu Pak Kak Dewo, tapi boleh beda. Boleh berbeda Kak Gus. Maksudnya Kak Dewo itu Pak Wenten peningkatan metode pembelajaran nggih, enten nggih? Nggih, kalau dulu kan Kak Agus sudah bisa menganalisa videonya itu, oh di sini saya belum kelihatan, di sini belum kelihatan. Sekarang video yang perangkat ajar dan videonya biar berubah gitu intinya. Contohnya tadi kan Kak Agus bilang bisa
masih di aktivitas tunggu Misalnya masih kalau belum. Sekarang itu dah. biar bisa di Seandainya aktivitas. yang menggunakan basket lagi, berarti kendala dia solusinya harus menambah bola biar tidak termasuk ke aktivitas tunggu kan seperti itu Kak Dora. Oke. Sudah Oke. perbaikan dari video yang tiang analisis kan kebanyakan tunggu bukan ke aktivitas. Bahkan aktivitas nggak ada. Karena di bawah 50% seperti itu. Ya, siap. Ini Kak Komang saya tanggapi untuk masalah waktu. Kalau untuk video aksi nyata yang Tiang buat di PKG waktu ini, Tiang menggunakan waktu 1 jam 16 menit. Sulit untuk ditemukan. Pas lah 1 jam itu. Kak Dewo. Kakaknya Niket yang pakai untuk testimoni 3 orang peserta didik. Nah, jadi itu menambah dia. Kak Dewo. Niki kebetulan video yang buat itu Kak Dewo. 70 menit. Tapi udah kita biarin aja. Buat Kak Komang, silakan. rencana dia pengen bikin kayak gunung-gunung salju gitu. Oke, sekarang Berarti yang Niko mantan dia pakai Niko video PPG-nya Niko. Niko mantan dia pakai jadiin mantan 70 menit Niko waktunya. Ini kakak yang lain mungkin ada yang bertanya atau mau diskusi, saya persilakan. Ini Kak Aldi, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Kak Dewo, waktu Niki kan yang buat video kelas 1 nih ke, nah terus ganti ke kelas agak tinggi deh kayak katanya. Bisa sekali, bisa Kak Om. Kak Aldi. Bisa nggak? Sukses Kak Dewo. Kak Megi ada yang bertanya itu. Mohon izin Kak Dewo. Densi Kak Gi. Sudah. Izin yang menanyakan pertanyaannya Gus Yoga yang tadi, tapi yang pun terjawab tapi yang belum jelas. Untuk videonya nih bersih tanpa editan, tapi ada perlu penekanan dalam setiap kegiatan atau aktivitas. Misalnya ketika berdoa, diisi dalam video ini tulisan doa, kan misalnya presensi diisi presensi, kan lebih perlu nih kan. Oh, kalau dari Tiang sih tidak gini ya. Jadi kalau video yang Tiang buat sih nggak ada keterangan seperti itu kayak PPG ini kan emang seperti kayak menambah seninya, ada keterangannya biar lebih gampang pemeriksaannya seperti itu. Jadi kalau yang Tiang buat sih simpel sebenarnya dulu, tanpa keterangan seperti itu, tapi kita sebagai gini kan udah tahu, oh ini maksudnya di kegiatan awal masih kan udah paham juga. Nanti biar nanti kakak yang nggak bisa ngedit, nanti Kak Dewo bilang seperti itu harus misi keterangan, ben ngewang pangkan gentan malah. Jadi gini aja, silakan mantan. Fleksibel mantan berarti nggak? Artinya tidak ada aturan seperti ini. Semua Kak Dewo. Semua Kak Dewo. Inilah yang dia maksud. Dikit dah yang dia maksud. Kita persamakan persepsi biar sama-sama enak dalam pembuatan video. Itu. Artinya ketika isi biar memudahkan untuk Pak Dewo selaku hasil untuk memeriksa nanti. Kalau memang tidak isi, jika yang lain juga bersyukur harus karena sudah diberikan kemudahan. Tiang lanjut, share lagi dikit ini materinya.
Oke. Yang lanjut lagi sedikit aja. Niki biar nggak gini ada yang kurang materi yang saya sampaikan untuk kriterianya. Nah, ini untuk yang sampaikan melanjutkan yang tadi untuk rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, di sini di tahap word, tahap refleksinya kan pakai word, no, so word, dan no word. Nah, yang Borton. Terus untuk kriterianya, jadi yang pertama, peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran yang terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. 2. Peserta mampu mendeskripsikan situasi atau keadaan proses mengajarnya. 3. Peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran yang terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Nah, di tahap word niki, kriterianya ada 3 niki. Kalau dia sangat baik, peserta mampu mendeskripsikan 3 kriteria dalam refleksinya. Nah, jadi nanti di setiap refleksi ini penilaiannya seperti ini. Kalau kakak bisa mengaitkan 3, berarti sangat baik. Kalau 2, baik. Kalau hanya 1 kakak kaitkan, berarti cukup. Nah, kalau peserta belum mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya, berarti kurang. Nah, mungkin ini kalau kurang sih nggak ada. Ya. Jadi, kalau bisa, usahakan mengaitkan 3 kriteria di tahap word. Terus di tahap so what, sama jadi peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. 2. Peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil terhadap situasi atau keadaan proses mengajarnya. 3. Peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang terkait dengan isu-isu keadilan sosial. Nah, jadi kalau kakak mampu mengaitkan ketiganya, sangat baik juga nilainya. Nah, jadi saya harapkan untuk refleksi itu benar-benar maksimal nanti nilainya, guys. Jadi biar bisa untuk nilai yang lain tercover juga bisa lebih baik lagi. Jadi usahakan dalam melakukan refleksi itu mengaitkan apa-apa yang menjadi kriteria yang sudah ditentukan. Begitu juga di tahap no word. Nah, sama ya. Jadi ada peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajarannya terhadap situasi atau keadaan proses mengajarnya. 3. Peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajarannya terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Nah, jadi usahakan ketiga ini dikaitkan nanti dalam refleksi yang kakak buat. Nah, terus untuk lini masa, jadi ini ya, jadi alur yang tadi. Nah, setelah pertemuan ini kakak menyusun RPP atau modul ajar. Nah, jadi setelah sesi persiapan aksi nyata ini. Setelah itu nanti menyusun aksi nyata pembuatan video pembelajaran. Nah, setelah menyusunnya, kakak mengupload RPP, modul ajar, dan video pembelajaran. Terus yang keempat, penilaian karya nyata dan refleksi. Dan yang terakhir, refleksi aksi nyata. Nah, jadi nanti terakhir ada refleksinya lagi. Nah, itu lini masa atau alurnya seperti itu. Nah, jadi sebegitu untuk penyampaian materinya, karena diskusinya sudah tadi, mungkin ada yang mau menambahkan biar benar-benar nanti kakak dalam pembuatan videonya jelas nih. Silakan nanti buat yang terbaik, siapa tahu nanti bisa langsung diunggah nanti di PMM kakak semua nanti. Ya, Kak Komang, saya persilakan. Takian boleh kedek ke dia.
terkait pembuatan video niki untuk suara videonya niki harus jelas kan yo. Menggunakan mikrofon niki harus jelas niki. Coba niki kan enten permasalah kemarin niki. Jadi untuk teknis yang seperti itu ya sudah pasti Kak Komang. Jadi diusahakan suara guru, apa yang disampaikan, diskusi yang disampaikan itu bisa kedengaran di videonya dengan jelas. Jadi sekali lagi kalau bisa nanti saya harapkan kakak menggunakan atau ada pendampingnya seperti itu biar bisa nanti tugas-tugas yang dibuat itu benar-benar maksimal ya. Jadi jangan sampai nanti kakak-kakak aktivitasnya bagus, suaranya nggak masuk kan nggak tahu jadi orang yang menilai itu apa yang disampaikan dalam pembelajarannya seperti itu Kak Komang. Kakak yang lain mungkin ada yang mau diskusikan lagi biar tidak ada ganjalan lagi. Semua sudah jelas nih? Sampun Kak Dewo. Nggih sampun Kak. Oke, kalau tidak ada yang disampaikan lagi, sekali lagi untuk pembuatan videonya, pembuatan perangkat ajarnya saya harapkan bisa berjalan lancar dan apa yang kakak sudah rancang nanti bisa diterapkan dengan sebaik mungkin sehingga nilai yang kakak peroleh bisa maksimal nih. Nah, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kakak sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan tatap maya kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan untuk tugas selanjutnya. Untuk menutup kegiatan, saya persilakan Kak Megi untuk memimpin rekan-rekannya berdoa. Semangat Kak Megi. Terima kasih atas waktunya Kak Dewo. Untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Waktu yang kembalikan ke kakak fasilitator. Ya, terima kasih Kak Megi sudah memimpin rekan-rekannya berdoa. Sekali lagi, kita ambil foto dulu ya. Kak Agus, silakan diambil fotonya Kak Agus. Ampun Kak Dewo, yang ada di jalan. Oke Kak. Ulang ya. Tertutup dia koneksinya nggak kurang enak nih. 1, 2. Mbak yang kirim dulu. Udah sombong. Waktu kan. Lagi kan bersombong. Udah Kak Dewo. Terima kasih sekali lagi untuk kakak semua. Kegiatan ini saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.
Om, sendi Om. Oke, terima kasih banyak. Selamat malam semuanya. Asap bau campur dah. Jadi gue buat pemain gede guys, karena nanti gue pengen bikin ya itu bukan cuma buat kandang